Maradi Farahim, saya kelas 9 dari SMP Negeri 20 Medan. Sebagai generasi muda dari Sumatera Utara, saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua tentang kisah Patuan Bosar Opu Boru alias Sisingamangaraja 12. Raja kuat dari tanah Batak ini lahir di Bakara pada tanggal 18 Februari 1845. Di kala Indonesia, khususnya negeri Toba, masih dijajah oleh Belanda. Apakah teman-teman mengira berada dalam kekuasaan penjajah Belanda, Sisingamangaraja akan diam saja? Tidak, sama sekali tidak. Dia adalah seorang raja yang juga seorang permalim. Apa itu parmalim? Saya beritahu ya. Parmalim adalah seorang pemimpin agama pada saat itu. Seseorang yang dianggap mumpuni dalam hal fisik dan kebatinan. Hingga kini, 100 tahun lebih setelah kematiannya, masih banyak orang yang meyakini bahwa Sisingamangaraja memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti kemampuan mengusir roh jahat, menurunkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Bahkan kebal senjata loh, hebat bukan? Sebagai seseorang yang memiliki kecintaan yang besar terhadap tanah kelahirannya, tanah Toba, tentu saja ia murka melihat kesewenang-wenangan kolonial Belanda. Sisingamangaraja adalah raja yang pintar. Jadi, ketika Belanda mengirimkan wakil untuk membuat perjanjian yang ia yakini akan membelenggu rakyatnya, ia menolak sangat keras. Pergi! Dengan lantang ia mengusir wakil-wakil yang dikirimkan oleh kolonial Belanda. Hal ini memicu invasi militer dari penjajah yang rakus. Perang berlangsung selama bertahun-tahun. Semakin lama, semakin banyak jumlah tentara yang dikirimkan Belanda untuk menyerang tanah Batak. Kalah di jumlah, Sisingamangaraja dan pasukannya terpaksa harus mengungsi. Apakah Sisingamangaraja telah kalah? Oh, belum. Ia terus berjuang meskipun dilakukan secara bergeliat. Seseorang yang dilahirkan sebagai seorang raja kini tinggal dalam hutan bersama keluarga dan para pasukannya. Ia bersembunyi di antara belukar, merasakan semua kesulitan, dingin, lapar, dan penyakit. Namun, ia pantang tunduk pada penjajah. Ia tetap berusaha merebut kembali tanah kelahiran yang sangat ia cintai. Salah seorang anaknya yang bernama Sabidan bersaksi bahwa dalam keadaan lemah, setelah beberapa hari tidak makan, raja masih sempat berdoa. Ya Empu, Debata mulai jadi nabolon. Ya Tuhanku yang menciptakan dunia ini, lindungilah bangsaku ini dari tangan musuh yang durjana. Lihatlah, ayo lihat, betapa ia masih memikirkan nasib bangsanya, meskipun tubuhnya nyaris tidak berdaya. Namun, malang tidak dapat ditolak, untung tak bisa diraih. Pada suatu hari, perjuangannya itu harus berakhir. Sekelompok pasukan khusus Belanda menemukan keberadaannya. Mereka mengepung pinggir Bukit Aek Sibulbulon hanya dengan bersenjatakan pisau gajah dompa, senjata tradisional suku Batak. Sisingamangaraja 12 dengan gagah berani menghadapi pasukan Korps Marsose yang memegang senjata api. Satu persatu pasukannya dibantai. Dua putranya tewas lebih dahulu, menyusul putri kesayangannya yang bernama Lopian. Sisingamangaraja 12 memangku putri Lopian yang bersimbah darah, dan konon katanya darah dari putrinya tersebut menghilangkan ilmu kebal yang dimiliki sang raja. Tepat pada tanggal 17 Juni 1907, dar! Sebutir peluru menembus ke kepala Sisingamangaraja 12, tepat di bawah telinganya dan mengakhiri perjuangannya. Akan tetapi, menjelang napas terakhirnya, ia mengucapkan sebuah kata yang menunjukkan jati dirinya. Ahu, si singa
Mangaraja. Kini, tokoh yang mengagumkan itu telah tiada. Beliau bersemayam di makam pahlawan nasional Soposurung, Balige, dan dihormati oleh masyarakat banyak. Sudah sepantasnya bila kita mengingat perjuangannya dan meneladani sikap pantang menyerah dan cinta tanah air yang ia miliki. Apakah teman-teman ingin mengetahui gambaran dirinya? Kalian pasti pernah melihatnya, karena wajah berwibawa dan teduh Sisingamangaraja 12 pernah dicetak oleh pemerintah pada lembaran uang Rp1.000 Republik Indonesia. Demikianlah kisah dari Sisingamangaraja 12, raja hebat dari Sumatera Utara yang memperoleh gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga kita semua memperoleh pelajaran yang berharga dari kisah pahlawan ini. Generasi muda Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.